Konsep sosialisme telah berevolusi sepanjang sejarah dan memiliki berbagai varian. Namun, inti dari sosialisme adalah kepercayaan bahwa kekayaan dan sumber daya ekonomi harus dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, bukan hanya oleh individu atau kelompok kecil. Berikut adalah gambaran umum tentang konsep dan sejarah sosialisme. 1. Pemikiran awal. Pemikiran tentang konsep sosialisme telah ada sejak zaman kuno, tetapi baru mulai menjadi gerakan politik yang signifikan pada abad ke-19. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan awal sosialisme adalah Karl Marx, yang bersama dengan Friedrich Engels, mengembangkan konsep-konsep dasar dalam Manifesto Partai Komunis, dan karya-karya lainnya. 2. Marxisme. Marxisme adalah bentuk sosialisme yang paling terkenal. Marx dan Engels mengembangkan teori kritis terhadap kapitalisme, yang menekankan konflik antara kelas buruh, proletar, dan kelas pemilik modal, bourgeois. Mereka menyarankan bahwa kapitalisme akan runtuh karena kontradiksi internalnya dan digantikan oleh masyarakat kelas bebas yang tidak memiliki sistem eksploitasi. 3. Sosialisme ilmiah. Konsep sosialisme ilmiah, yang dikembangkan oleh Marx dan Engels, mengusulkan bahwa sosialisme tidak hanya menjadi tujuan moral, tetapi juga hasil yang tak terelakkan dari perkembangan sejarah. Mereka meyakini bahwa kapitalisme akan menyebabkan krisis yang akan mengarah pada revolusi proletariat dan pembentukan masyarakat sosialis. 4. Sosialisme demokratis. Sosialisme demokratis menggabungkan prinsip-prinsip sosialisme dengan sistem politik demokratis. Ini mencakup negara kesejahteraan yang luas, regulasi ekonomi yang ketat, dan pemerintahan yang bertanggung jawab atas redistribusi kekayaan dan layanan publik. Sosialisme demokratis umumnya menerima kapitalisme, tetapi dengan pengaturan yang lebih ketat dan redistribusi kekayaan yang lebih besar. 5. Komunisme. Komunisme adalah bentuk ekstrim dari sosialisme yang mengusulkan penghapusan penuh kepemilikan pribadi dan pengorganisasian ekonomi yang sepenuhnya kolektif. Teori komunis menyarankan bahwa negara harus bertindak sebagai wakil proletariat sampai masyarakat kelas bebas sepenuhnya tercapai. Namun, dalam prakteknya, negara-negara komunis seringkali dikendalikan oleh partai tunggal dan otoriter. 6. Sosialisme pasca Marxis. Setelah pengalaman negara-negara komunis, banyak teoretikus sosialis mulai mengembangkan konsep-konsep baru tentang sosialisme yang menekankan demokrasi, kebebasan individu, dan kontrol sosial yang lebih terdesentralisasi. Beberapa contohnya termasuk sosialisme libertarian, sosialisme demokratis, dan ekososialis. Sejarah sosialisme telah diwarnai oleh berbagai revolusi, gerakan pekerja, dan eksperimen politik. Meskipun banyak negara telah mencoba menerapkan sistem sosialis dalam berbagai bentuknya, ada beragam hasil dan interpretasi tentang kesuksesan dan kegagalan mereka.